Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi responer semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali rasanya saya Dila bisa kembali menemani responers dalam program Sketsa Keluarga Indonesia yang selalu hadir dengan tema-tema yang dekat dengan hidup kita. Nah, responers, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Nah, kita belajar menahan lapar, haus, dan hawa nafsu sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun, di balik ibadah puasa yang kita jalani, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu kesehatan gigi dan mulut. Dan tidak sedikit ya dari kita yang mengeluhkan bau mulut saat berpuasa, gusi berdarah, atau bahkan sakit gigi yang tiba-tiba muncul. Padahal menjaga kesehatan gigi dan mulut selama puasa sangat penting. Bukan hanya untuk kenyamanan tapi juga untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, bagaimana ya cara menjaga kebersihan gigi yang benar tanpa mengganggu ibadah puasa? Kapan waktu terbaik menyikat gigi dan apa saja kebiasaan yang sebaiknya dihindarkan. Dan hari ini kita akan mengupasnya secara tuntas dan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu telah hadir bersama kita narasumber hebat dan kompeten di bidangnya, yaitu Dokter Gigi Dian Fafitri. Halo Ibu, boleh disapa dulu responers kita ya Ibu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penyiar pendengar radio yang dinanti-nantiin ya. Iya, karena tentunya. temanya sangat Lekat ya lekat dalam ya bulan puasa dengan ini. aktivitas kita sehari-hari ya. Iya, Kebersihan gigi dan mulut ya. Selamat pagi ya Ibu ya. Selamat pagi semuanya. Dan tentunya responers kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita hari ini tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Nah, untuk responers yang ingin bertanya tentang topik ini atau mungkin punya keluhan kesehatan pasca bencana yang terjadi bisa langsung bergabung di WA kita ya di 082155668003. Ditunggu hingga pukul 11 nanti ya responers. Kita juga melakukan live streaming di TikTok dan Facebook di Respon Radio 93,0 official. Nah, buat responers yang mau bertanya-tanya ya soal tema kita hari ini, boleh banget di kolom komentarnya, nanti akan kita bacakan. Dan tentunya ini Ibu ya, kita langsung saja ke pertanyaannya nih Bu. Nah, apakah berpuasa mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut kita ini, Bu? Ya, mempengaruhi ya. Karena di rongga mulut kita itu kan ada saliva, air ludah ya. Iya. Jadi air ludah itu kalau kita puasa kan mulut kita kering. Iya. Jadi mengakibatkan bau mulut. Iya, bau kalau mulut ya. kering ya. Harusnya Iya. kita kan minum airnya 5 liter ya. 5 Kalau liter. kita kurang minum air putih dalam satu hari berpuasa, mempengaruhi rongga mulut kita dengan salivanya kering. Dan bau mulut, halisitosis namanya. Halisitosis namanya Iya. ya, Ibu ya. Jadi itu kalau kita mulut kering itu bisa menyebabkan sakitnya seperti sariawan, kemudian gusi berdarah, jika mulut dia kering. Oh, jika mulut dia kering. Nah, Tetapi kalau dia mungkin dalam satu berpuasa minum air putihnya cukup ya 5 liter Insya sebelum Allah dia tidak akan pas saat sahur ya, Bu ya. siangnya bau mulut, halistosis tadi sama sariawan gitu. Nah nih Bu, apakah penyebab utama bau mulut di saat berpuasa nih Bu? Ya, karena rongga mulut kita itu ada bakteri ya. Namanya kalau normal aja bakterinya dalam rongga mulut itu kan ada Streptococcus staphylococcus. Tambah lagi kalau mungkin ada mulut kita tuh ada giginya berlobang. Ya, Apakah berlobangnya kenggal sisa akar atau patah atau berlobangnya kecil atau ada karang gigi. Iya, karang gigi itu sangat gitu berpengaruh sekali itu ya, kan Bu. memicu juga rongga bau mulut yang tidak enak gitu. Iya. Agak-agak bau gas busuk gitulah. Iya, betul sekali. Ditambah dengan kondisi rongga mulut tadi ya. Jadi untuk pencegahannya ya
tadi kita harusnya kan gosok gigi ya. Gosok gigi Dengan sebelum gosok gigi sesudah sahur ya Bu ya. iya, bagusnya sih setelah sahur dan setelah malam sebelum tidur gitu. Iya. Karena aktivitas kita sebelum tidur itu bagusnya rongga mulut kita itu Harus bersih lah. bersih, iya. Emang kan dianjurkan kalau sebelum kalau kita tidak berpuasa pun memang sering dianjurkan ya kalau Ibu kita ya belum untuk puasa sebelum kan tidur. tidak belum puasa kan 3 kali boleh, 3 kali itu boleh. 2 kali. Sebenarnya kan 2 kali sudah bagus, sudah maksimal sekali. Ya, kalau tadi kita nggak puasa kan pagi sebelum sarapan. Kalau kita belum puasa berarti setelah sahur dong. Iya betul. Istilah minimal setelah sahurnya itu antara 30 menit lah. Berarti kita habis sahurnya sholat subuh kan jam 5.15 ya. Iya. Jadi setelah sholat subuh juga boleh. Jadi batasannya jangan terlalu siang gitu. Iya, terlalu siang. Karena hukumnya juga berubah. Iya berubah ya. Jangan sampai Berubah ketelan gitu. ya airnya Iya, ya Bu ya. bagusnya kita menurutnya yang disunahkan Nabi, karena Nabi kan mengajarkan kita juga sebelum kita sholat kita bersiwak. Iya, Nabi bersiwak Muhammad betul kita sekali. kan. Iya Bu. Jadi kita berpedoman juga di sana gitu, bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut itu adalah sunnah sebenarnya. Betul sekali. Nah, apalagi kalau seandainya dengan aroma tadi dengan ditambah dengan cairan antiseptik supaya bau mulutnya hilang Bu, katanya pasien bilang kan boleh saja antiseptik itu digunakan seperti betadin kumur gitu, apalagi antihistamin yang di rongga mulut gitu. ada yang semprot-semprot itu Iya, kan, semprot boleh aja sih, boleh. Tetapi pemakaiannya juga nggak boleh tiap hari. Iya, tidak boleh berlebihan juga ya Bu ya. Karena di rongga mulut kita juga bakteri juga nggak boleh musnah juga dong semuanya. Karena berperan juga ya Iya, Ibu. hanya boleh 3 minggu sekali. Iya. Dan 1 kali dalam 1 hari itu 3 minggu berarti jarain aja. Nggak boleh tiap hari juga antiseptik yang di rongga mulut. Iya betul. Boleh aja. Nah, bagaimana peran air liur dalam menjaga kesehatan mulut, Bu? Dan apa yang terjadi ketika produksi air liur berkurang saat puasa? Ya, itu tadi ya. Air liur itu kalau kita saat belum puasa kan berkurang. Karena saliva tadi produksinya ya, kan fungsinya untuk melengket ya. Lengket tuh maksudnya itu kategorinya ya dalam rongga mulut itu kan harus basah. Kalau dia kering kan, apalagi kita ada sariawan, kalau kering memicu bau rongga mulut tadi. Iya, jadi mempengaruhi saliva itu kering dan terlalu bagusnya basah. Bagusnya basah ya Bu. Kalau kering kan bisa jadi pasien itu kan ada serostomia, kekurangan saliva. Biasanya itu pada orang ini ya sakit gula gitu. Sakit gula gitu. Iya, jadi serostomia itu juga mempengaruhi aroma bau mulut kita. Jadi standarnya memang harus ada yang air itu fungsinya memang harus ada melengket gitu. Cairan salivanya Iya, emang harus banyak minum air putih ya. Iya, konsumsinya dengan salah satu untuk memperbanyak itu minum air putih, kurangi kopi, kurangi minum kopi. teh, Iya, atau apalagi manis-manis. Iya, kan gitu. kebanyakan kalau berbuka puasa langsung minum yang manis-manis ya Bu ya. Minum jelly-jelly atau apa, pokoknya air putih deh, hangat kuku gitu. Hangat kuku boleh ya. Nah, banyak orang takut menyikat gigi saat puasa karena khawatir batal. Sebenarnya ya, bagaimana penjelasan medis dan praktik yang aman ini, Bu? Tadi anjuran sunnah Nabi ya. Iya. Bagusnya kita setiap hari itu harus sholat itu. Sebenarnya Nabi bersiwak ya. Iya, bersiwak. Karena kita bulan puasa nih judulnya, takut mempengaruhi ibadah kita. Iya, batalnya yang ya. tadi tuh yang dibolehin kan setelah sahur ya, 30 menit atau pokoknya setengah jam. Iya, setengah jam. Setengah jam setelah batas imsak gitu ya. Kemudian kalau kita udah menjelang zuhur, berarti siang dong. Iya, siang. Itu mubah hukumnya. Iya, berubah hukumnya. Ulama kita. Iya. Menurut Hambali sama tadi mazhabnya. Tapi itu karena kita bulan puasa ini untuk menjaga tip biar ibadah kita lancar, kita yang sunnah juga
kita lakukan Berjalan, berjalan. iya. Kalau bisa yang mubah kita nggak lakukan, yang sunnah Iya. aja gitu. Jadi ya gunain lah gundar gigi tadi, gosok gigi tadi sesudah sahurnya boleh, misalkan jangan juhur tadi, Iya, menjelang tadi juhur tadi iya, kalau siang. ngebatal jadinya. Iya, kita kumur-kumur aja, kita nggak boleh Iya. terlalu banyak ya. Sedangkan Sekedar aja berkumur saat gitu, berwudu, ambil wudunya ya ya berwudu pun tidak apa-apa ya kalau tidak kumur-kumur ya Ibu ya. Sebenarnya boleh masih Iya. dalam batas sunnah kan. Iya. Berkumur pun boleh tapi jangan terlalu Oh, gimana ya? terlalu dalam ya. Iya, Jangan sampai aja. bunyi-bunyi gitu Iya. keluarin kayak gitu. Itu Iya, udah iya. mengubah hukumnya sesuatu. Pokoknya jangan ada tertelan. Iya, jangan ada gitu. tertelan Pokoknya ya. apa yang kita telan dianggap batal dong, berarti Iya. dengan sengaja gitu. Enggak kemungkinan juga ya kalau gosok gigi setelah bangun tidur Tadi kan di udah habis sahur ya. dianjurin tuh gosok giginya kalau bisa untuk supaya tidak mengubah 15 menit atau setengah jam Setengah gitu. jam, iya. Jadi kalau untuk mengubah itu dia boleh, mengubah kan boleh. Iya. Jadi tidak dapat pahala Iya, ya. tidak dapat pahala. Setelah berarti menjelang zuhur itu udah mengubah hukumnya. Jadi ikuti aja alurnya. Iya. Ingin menjaga puasa tetap terjaga, mulut kita sehat, tidak bau aroma mulut. Iya, gitu sesuai kan. prosedur ya, Bu, iya. ya. Alurnya aja. Kapan waktu bagaimana nih Bu dampak makanan manis saat berbuka terhadap kesehatan gigi jika tidak dibersihkan dengan baik? Ya, tadi kan kalau kita terlalu buka dengan yang manis-manis ya, ya seperti onde-onde, apalagi tuh Kayak manis sudah jelly-jelly, lengket ya iya. kan, jelly-jelly, apalagi puding, iya. banyak ya yang dijual-jual, kemudian cendol, Iya, cendol. yang ada empingnya, ada gula sarinya ya. Itu kan sebenarnya minumnya menggiurkan ya. Iya, menggiurkan. Tetapi tidak baik untuk Kesehatan kesehatan gigi dan gigi, mulut iya. gitu. Karena yang manis-manis itu apalagi yang lengket gitu. Kadang nggak semua yang manis-manis tuh enak ya Bu ya. Kadang Iya. yang manis-manis tuh yang menyakitkan gitu. Apalagi kita dengan ada dengan di rongga mulut kita ada jaringan sekitar kita yang gigi kita ada yang sisa akar tadi, itu kan cepat responnya sakit Iya, gigi. itu cepat responnya. Itu tuh nyut-nyutnya sampai kepala itu Bu. Iya, nyutnya sampai kepala. Kemudian pokoknya hindari yang manis-manis dulu dalam saat berbuka. Ya, kita gunain dulu minum air putih hangat kuku atau dengan Gantinya kurma boleh? Korma kan boleh, karena korma kan boleh 3 ya. Iya, 3. Lebih dari itu nggak boleh juga Iya. ya. Minum air putih dengan korma atau buah ya. Iya, Itu buah. yang bagusnya gitu. Iya, setidaknya yang manis-manis dengan pembuatan yang dari gula tuh jangan ya Bu, ya? Jangan. Sangat karena gula itu yang tadi kan tak bagus dengan kesehatan. Namanya gula kan cepat menyerang ya, karies berlobang. Apalagi kalau kita nyantap semua manis, kemudian kita makan nasi, manis, nasi kan juga manis. Kemudian kan nanti ada kolak lagi, semua disantap dengan manis, dengan tidak diiringi dengan air putih. Iya. Kalau kemudian kita nggak gosok gigi di saat kita mau tidur, Itu sangat berpengaruh dan dehidrasi nggak sih Bu? Sebenarnya untuk penyebab terjadinya karies itu lebih cepat yang tadi itu daripada kita minum yang air putih, makan korma buah gitu. Itu memang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apalagi ya, kita Bu, ya. buahnya pepaya, semangka atau nanas gitu, atau buah pir gitu. Buah pun juga nggak boleh yang terlalu manis. Iya. Jadi yang menyegarkan, yang ada vitamin C dan vitamin D gitu. Betul sekali. Nah, apa saja kesalahan yang sering dilakukan masyarakat dalam merawat gigi saat berpuasa? Banyak nggak sih Bu yang tiba-tiba yang datang dengan keluhan giginya di bulan puasa ini Bu? Nah, sampai sekarang ya kita udah puasa udah lebih dari jalan 2 minggu ya. Iya, jalan 2 minggu. 2 minggu lah. Mau 14. Iya, jalan 14 hari 2 minggu. Yang banyak sekarang di gigi dan mulut ke puskesmas pasien datang mengeluh sariawan. Yang tadi ya, Iya. kurang minum air putih sariawan. sariawan. Kemudian gusi berdarah tadi. Karena mungkin di saat kita masuk bulan puasa tadi dengan adanya karang gigi juga menyebabkan
mulut dan gusi Gusi berdarah dan berdarah. sariawan gitu. Jadi tipsnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebelum kita masuk ke bulan puasa, sebaiknya kita harus ini pertama kita kontrol nih ke dokter gigi atau ke praktek dokter gigi atau ke paskes primer dasar. Iya. 1 kali 6 bulan berarti kita menjelang puasa untuk rencana kita mau puasa nih kita scaling dulu. Iya, scaling dulu, bersihkan karang gigi dulu ya Bu lebih ya. bagus. Kemudian ada yang mau ditambal, kita tambal dulu. Kemudian sisa akar kita ada yang kita mau cabut, kita cabut. Scaling dan cabut gigi sama penambalan. Iya. Kemudian kalau ingin kita gimana ya? Apa sih, penambalan bleaching atau pemutih gigi dulu boleh aja sih. Boleh aja sih. Itu iya. boleh aja. Penting kita bikin rencana perawatan sebelum planning mau masuk bulan puasa itu kita persiapkan dulu nih supaya ibadah kita lancar, bau mulut kita enak, kesehatan gigi kita. Jadi jangan sampai kita sakit gigi kita nggak puasa gitu. Iya, betul sekali. Kebanyakan kan pasien, dok saya nggak puasa karena sakit gigi gitu. Nah, ya, harusnya bapak sebelum 6 bulan atau 3 bulan sebelum kita masuk puasa kontrol dulu gitu, jaga tip kesehatan Bersihkan gigi dan mulut kan dulu. 1 kali 6 bulan itu dengan scaling Iya, gitu. scaling dulu ya Bu Itu ya. udah memperpanjang umur kesehatan gigi dan mulut, sama kayak imunisasi namanya. Iya. Nah, Tidak membersihkan gigi hanya itu sama dengan imunisasi. tidak hanya Menjaga kesehatan gigi dan mulut kita lebih panjang umurnya. Iya, tidak hanya apa ya untuk badannya saja, tapi Iya. gigi pun harus dirawat ya Bu Iya, ya. jadi- Kadang banyak yang menganggap remeh tentang kesehatan gigi dan mulut ini. Betul gitu. Jadi pasien datangnya ke dokter gigi di saat udah sakit, Udah sakit. udah sariawan, gusi berdarah, nggak bisa makan gitu, kemudian sakit mengunyah, itu yang paling sering datang Kan pasien. kita harusnya tuh mencegah lebih baik daripada Iya, mengobati. mengobati, gitu. Betul sekali. Nah, tentunya ini adalah perbincangan yang sangat seru ya Responers ya. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu yang akan menemani kita di siang hari ini, di pagi hari ini ya. Dan tentunya nanti kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu ini sebelum kita masuk ke topik-topik selanjutnya. Dan untuk itu, satu lagu dari Budi Doremi yang berjudul Maafku Salah. Ya, 93,0 FM Respon Radio keluarga Anda. Satu lagu dari Arfian Dwi yang berjudul Hatimu Milik Dia sudah diputarkan ya untuk menemani Responers di pagi menjelang siang ini ya. Dan tentunya kita masih bersama Dokter Gigi Dian ya, yang masih kita masih bahas-bahas tentang kesehatan, menjaga kesehatan mulut dan gigi saat berpuasa. Dan tentunya Ibu masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi nih yang mau ditanyakan kepada Ibu nih. Nah, kan tadi Ibu bilang ya salah satu dari yang dikeluhkan oleh pasien di bulan puasa ini adalah gusi berdarah. Nah, beberapa orang mengalami gusi berdarah saat puasa. Nah, Bu, apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya ini, Bu? Ya tadi gusi berdarah tadi kan diakibatkan karena karang gigi. Iya. Karang giginya tadi kan macam-macam. Karang gigi ini juga ada di bagian lingual kayak lidah, dalam bagian palatal di langit-langit atau di bagian depan. Biasanya sih sering ke belakang ya. Iya. Apalagi kalau pasien yang suka mengunyah satu sisi. Satu sisi itu tidak dianjurkan. Kalau jika dia mengunyah satu sisi, banyak karang giginya. Sisi kanan yang dikunyah pasti kiri karang giginya yang banyak. Tadi kena salah satu penyebabnya tadi karang gigi, gusi berdarah tadi bisa juga disebabkan karena giginya berlobang yang terlalu besar. Patahnya mungkin udah rapuh ya. Apalagi tadi disebabkan mungkin pasiennya tadi suka kumur-kumur pakai garam tadi. Air garam tadi, iya. Katanya biar sehat giginya kumur air garam, malah menghancurkan, padahal keropos menghancurkan gitu. ya, iya. Kemudian sisa numpuk karena sisi kanan aja makan kanan, kemudian numpuk deh sebelah kiri. Iya. Lama-lama sisa makanan dengan air ludah tadi ada
saliva tadi kan ada bakteri di dalamnya. Jadi berkembang lah. Berkembang lah bakteri plak gitu yang di dalam rongga mulut gitu. Itu yang mengakibatkan tadi gusi berdarah. Iya. Nah tadi kan ada kata ibu sebelum berpuasa sekali 6 bulan tuh dianjurkan ya perawatan seperti scaling, tambal gigi atau cabut gigi. Nah bagi pasien ibu yang sedang banyak yang mengalami ya mungkin di bulan puasa ini, apakah aman dilakukan saat berpuasa perawatan seperti itu ibu? Menurut MUI ya udah dibilang untuk kesehatan gigi dan mulut itu tidak membatalkan puasa. Pertama, jika kita melakukan perawatan scaling, bersihkan karang gigi, boleh tidak membatalkan puasa. Kedua, kita mau melakukan penambalan, maupun penambalan giginya PSA, sakit gitu, tidak membatalkan puasa. Dan kemudian cabut gigi yang sisa akar atau gigi yang goyang, gigi susu anak-anak atau gigi dewasa gitu. Masih boleh dilakukan, masih boleh dianjurkan, masih boleh. Iya, justru kalau kita biarkan gigi kita yang kayak gitu hari ke hari giginya akan sakit terus menerus dan selalu batal puasanya karena sakit gigi batal ya. Terus dong kita melakukan ibadah terus kalau bisa ibadahnya full gitu, dapat nilai ibadahnya, sehatnya gitu. Jadi boleh dianjurkan tips dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut selama dalam bulan puasa penuh. Jika kita tidak tertelan air yang minum tadi kita kumur-kumur gitu. Jadi syaratnya jangan tertelan. Enggak, gitu. Tapi kan ada sama berdarah. kayak gundar gigi tadi. Iya, gundar gigi tadi. Kalau udah tertelan floret yang tadi ya dianggap batal. Nah kan itu kalau cabut gigi kan berdarah ya Bu ya? Iya berdarah kan kita kumur. Bukan kita telan minum ya. telanan. Kumur kan. Kumurnya pun cabut gigi kan nggak boleh sering-sering. Iya. Mungkin di saat kita kumur setelah cabut gigi, kemudian kita disuruh instruksi sama dokternya, kemudian setelah itu nggak boleh kumur-kumur lagi, atau ditaruh batu es kalau dia masih suntik tebel, masih bengkak perasaannya kan, mau dikompres dok boleh, kan tidak membatalkan. Nah jika yang membatalkan tadi tertelan. Iya betul. Nah apakah ada tips khusus untuk menjaga kesehatan gigi bagi anak-anak yang sedang belajar puasa nih dok? Kalau untuk anak-anak ya, apalagi kewajiban si anak tadi kan bagusnya kan menurut Islam ya, kan kena diajarin supaya puasanya full penuh gitu. Tapi kalau dia gak mampu juga gak apa-apa. Tetapi kalau dia usahain jangan minum dia tadi nanti dia buka itu jangan dikasih yang manis-manis. Misalnya dia pingin cendol, onde-onde, apalagi minum-minum jelly drink, usahain jangan. Boleh tapi dibatasi ya. Iya. Kalau boleh jangan sama sekali jangan. Jangan sama sekali. Minum air putih aja atau air kelapa muda. Iya, air kelapa boleh muda. Yang mengandung elektrolit. Jadi nggak dehidrasi ya. Jadi kan elektrolitnya kan air kelapa ya. Kasih batu es boleh ya sebatasnya. Iya, sewajarnya aja ya. Iya. Kalau pingin kasih jeruk kelapanya lebih bagus lagi. Bagus. Karena yang alami itu lebih baik daripada yang buatan ya Bu. Iya, jangan minum TS lah gitu. Iya. Apalagi kopi gitu kan. Kayak kopi tadi. Kalau untuk anak-anak tadi ya dianjurin lah makan buah setelah dia minum air kelapa muda. Buah apa yang dia suka. Misalnya dia suka yang mangga, boleh. Suka semangka, suka pepaya atau bikin air buah juga boleh, tapi jangan pakai sari murni gula gitu. Nah, Ibu bagaimana cara menjaga kesehatan mulut bagi penderita sariawan saat puasa? Sariawan ini antiseptik. Jadi sebelum kita udah gosok gigi nih, karena sariawan kita misalnya ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya yang sakit itu yang besar. Biasanya yang paling sakit itu tuh di lidah. Iya, yang di lidah. Kalau dinempel di gusi, rang atas rang bawah sih lumayan lah, masih bisa menahan. Jadi untuk menjaganya ya boleh dengan obat kumur tadi ya. Iya, dengan obat kumur tadi. Boleh betadine kumur, Listerin, Intasari apa ya minum.
atau minum alami, minum kayu manis bubuk pakai hangat kuku atau air cengkeh, Itu bisa campurin boleh untuk menghindari bau mulut sariawan. Nah, sebelum kita sahur kita minum dulu, bangun tidur boleh, hangat kuku boleh untuk menjaga biar nggak sariawan. Kemudian diolesin madu. Ya, diolesin madu yang ke Olesin sariawan. aja. Kadang kan ada juga yang ngolesin garam nih, Bu. Jangan, jangan. garam malah pedih. Iya. Namanya sariawan itu kan luka di dalam rongga mulut. Iya. Garam tadi kan agak keras ya. Iya, kebanyakan Jadi ya di Indonesia. perih gitu. Iya, kebanyakan ya beberapa orang-orang ini kadang mengaitkan mulut ini dengan garam ya, Ibu. Jangan, udah saya bilang tadi garam bikin rapuh. Email putih tadi bikin rapuh, apalagi luka atau gores perih gitu. Kadang melebar deh jadinya. Ya. Jadi olesin aja madu. Madu itu boleh 4 kali dalam sehari dalam kita waktu buka dan sahur. Kemudian boleh kita gerusin vitamin C yang kita beli di apotek, seperti Bikomsi, kita gerusin, kita taruh yang di bubuk-bubuk yang bekas, pingin pasca penyembuhan cepat, atau makan jeruk, buah naga, buah nanas, pepaya. Iya. Itu untuk jaga tipsnya. Iya, nah terakhir nih, Bo, boleh nggak dibagikan tips praktik dan sederhana agar masyarakat tetap memiliki gigi dan mulut yang sehat selama Ramadan? Sebenarnya tipsnya tadi udah dibilang ya, efisien banget dengan gosok gigi tadi 2 kali waktunya, sahur, sesudah sahur ya, dan sebelum tidur malam gitu. Jadi aktivitas fisik malam itu dikatakan kita tidak ada ngemil. Kalau masih ngemil nanti gosok gigi ngemil lagi sama aja. Tapi udah selesai ngemil baru kita gosok gigi. Iya. Kemudian pertama itu, kedua hindari tadi makanan manis tadi ya, makanan manis, kemudian yang lengket gitu tadi kan. Yang ketiga tadi kita untuk menjaga tips ya supaya ibadah ya kontrol 1 kali 6 bulan sebelum puasa atau kita mau melakukan tindakan sebelum menjaga ibadah puasa kita full, dibolehkan. Atau pas kita di saat sakit gigi, kita nggak mau sakit lagi besoknya 3 hari berikutnya kita mau cabut aja dok, nggak tahan, boleh. Segerakan mana yang bikin nggak enak di dalam rongga mulut yang mengganggu kesehatan gigi dan mulut, segerakan aja. Itu hukumnya boleh. Pokoknya sederhana lah tipsnya tadi. Iya. Selain menyikat gigi dan juga kita harus menghindarkan makanan yang manis ya, Bu. Iya. Manis dan lengket. Iya, yang lengket. Manis aja nggak bisa. Yang lengket kan banyak. Makanan sekarang yang manis dan lengket gitu. Oke. Nah, Responers, dari pembicaraan atau perbincangan hari ini kita belajar ya bahwa menjaga kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa bukan hal yang sulit, dan kuncinya adalah disiplin menjaga kebersihan, memperhatikan pola makan serta tidak menunda pemeriksaan jika ada keluhan. Nah, puasa bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan, justru menjadi momentum untuk memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat dan lebih baik. Nah, dalam mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Safitri ya Bu ya, sebagai dokter gigi Puspa Bakabadara Puskesmas Pasar Usang Bakabadi Udara. Semoga setelah ini semakin banyak orang peduli akan kesehatan gigi dan mulut. Khususnya kita saat bulan puasa. Dan tentunya saya Dila pamit undur diri, tetap jaga kesehatan keluarga dan sampai jumpa di program Sketsa Keluarga berikutnya bersama Respon Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.